Saya akan sebutkan beberapa kunci-kunci yang bisa membuka pintu-pintu rezeki. Yang pertama, hadirin dan hadirat yang hadirat Subhanahu wa taala adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Bertakwa ini bukan sekedar ya kata yang diumbar, dikatakan ya, yang kita dengar setiap Jumat, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, ya. Ya, haqqa tuqatih, dengan sungguh-sungguh takwa. Tapi yang kita butuhkan adalah praktek dari takwa tersebut. Takwa artinya apa? Anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Takwa adalah engkau menghalangi dirimu dari adab Allah, yaitu kau mengambil penghalang agar adab Allah tidak menimpaimu. Ya, sehingga kalau takwa ya digabungkan dengan albir wa taqwa, maka biasanya takwa konotasinya kepada meninggalkan maksiat, albir konotasinya menjalankan ketaatan. Kalau takwa disebut sendiri, maka menggabungkan dua-duanya. Intinya seorang bertakwa kepada Allah sebisa mungkin, tatkala dia di hadapan banyak orang maupun tatkala dia bersendirian. Kita ini sekarang susah bertakwa kepada Allah, terutama tatkala kita sendirian. Tatkala kita ditemani dengan internet. Kalau sudah ada internet, orang susah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan dalam pengajian-pengajian saya berulang-ulang. Banyak maksiat yang kita sepelekan sekarang karena sudah saking terbiasanya. Ya. Di antaranya adalah memandang aurat wanita yang tidak halal bagi kita. Kita pokoknya siapa yang punya akun Instagram ya, punya akun Facebook, punya Twitter, dia pasti melihat aurat wanita terbuka. Siapa di antara kita setiap melihat aurat wanita terbuka kita bilang astagfirullah? Enggak ada. Seakan-akan suatu hal yang biasa. Kita nonton berita, ya. Beritanya bagus, pembawa beritanya perempuan lebih bagus lagi. Dan kita tidak bilang astagfirullah, enggak ada. Tidak terbetik untuk beristighfar. Padahal itu dosa. Sepakat ulama itu dosa. Kenapa melihat wanita auratnya terbuka rambutnya, seksi tubuhnya, kita lihat dan kita biasa-biasa aja. Kita biasa-biasa aja. Contoh bahwasanya ketakwaan kita kurang. Kita kurang. Maka untuk agar dimudahkan rezekinya oleh Allah, berusaha bertakwa. Ya, berusaha bertakwa. Antara engkau dengan Allah yang paling penting. Bertakwa kepada Allah, jangan dolimi orang. Laksanakan ketaatan, berusaha menghindari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Ya kalau ternyata kita tidak mampu, kita sudah berusaha namun tetap saja ya tidak bisa menghindar, semoga Allah mengampuni. Tapi maksud saya kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ketahuilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya ayat ini turun berkaitan dengan kasus perceraian. Seorang lelaki menceraikan istrinya. Dan itu berat bagi seorang laki, berat bagi istri. Ya, seorang mungkin sudah menjalankan hubungan ke rumah tangga belasan tahun, tiba-tiba harus cerai dengan istrinya ya. Ya, ini kondisi berat, tapi Allah mengatakan bahwasanya bertakwa pada Allah, Allah akan kasih solusi. Di antara perkara berat dihadapi seorang adalah kasus perceraian. Ya, sama seperti dia menghadapi kasus misalnya ekonomi jatuh di perusahaannya, berat. Demikian juga masalah rumah tangga juga masalah yang berat. Apalagi wanita sudah menjadi janda. Ya. Sulit terkadang dia mendapatkan rezeki, tapi Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau dia seorang janda, dia bertakwa kepada Allah, benar-benar dia jaga dirinya, benar-benar dia berusaha beribadah kepada Allah. Dia bangun malam berdoa kepada Allah, dia salat duha, dia baca Quran. Bertakwa kepada Allah, tidak menggibah orang lain, tidak mentajasus mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, berusaha bersihkan hatinya, maka Allah akan kasih rezeki. Allah yang janji. Ya ja'allahu makhraja. Allah akan berikan dia rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya rezeki ada dua. Ada rezeki yang kita persangkakan, ada rezeki di luar persangkaan kita. Yang kita persangkaan seperti apa ya? Seperti kalau kita kerja di perusahaan, kita tahu gaji kita tiap bulan sekian. Kita sudah duga, persangkaan saya gaji saya sekian tiap bulan dan biasanya saya terima demikian. Kita punya perusahaan,
Kita tahu kita punya restoran, kita punya toko. Kalau bulan-bulan normal omset sekian. Kita tahu ya, kita sudah persangkakan kalau bulan-bulan ramai omset sekian. Tapi ada namanya rizki di luar persangkaan. Tiba-tiba dapat untung besar tanpa kita duga ya. Tiba-tiba ada bonus diberikan tanpa kita duga. Tiba-tiba ada orang kasih hadiah tanpa kita duga. Tiba-tiba ditawarkan usaha investasi yang luar biasa yang tidak kita duga. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau Anda mendapatkan rezeki dari orang yang tidak disangka-sangka, mudah-mudahan itu tanda Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Seandainya penduduk suatu negeri beriman bertakwa, Allah akan bukakan rezeki dari pintu langit, keberkahan dari pintu langit. Ini ikhwan, bukan perkara yang sepele masalah ketakwaan. Keterkaitan takwa dengan rizki, keterkaitan yang kuat. Ya. Kalau Anda dalam kondisi sulit, berusahalah bertakwa semaksimal mungkin dan minta kepada Allah agar diberi rizki. Masa orang-orang kafir Allah kasih rizki, Anda yang menangis, sujud, berdoa di tengah malam, mengangkat kedua tangan, Allah tidak kasih? Yakin, jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya Allah kasih Anda rizki? Tidak ada yang susah bagi Allah. Allah Maha Kaya. Tidak repot bagi Allah untuk beri rizki kepada Anda, tidak repot. Sama sekali tidak ada kerepotan bagi Allah. Dia hanya mengatakan kun fayakun. Kaya maka jadilah kaya ya. Oleh karenanya ini harus kita yakini, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya sambil berusaha. Jadi jangan main-main dengan ketakwaan ya. Antum yang jomblo-jomblo juga ya. Ya, berusaha benar-benar bertakwa kepada Allah agar diberi rizki istri yang soleha. Berdoa sejak sekarang. Mungkin antum mau rencana nikah 5 tahun lagi, sekarang berdoa ya. Dari sekarang. Karena istri yang soleh itu rizki yang luar biasa. Yang mengalahkan banyak aset-aset dan rizki-rizki yang lainnya.